Pancasila dalam praktik bernegara mempunyai 3 tataran nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai yang bersifat abstrak dan tetap terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai ini bersifat kontekstual, yang mana nilai ini adalah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja dalam kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu nilai praksis, yang mana nilai ini berupa kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bernegara maupun dalam bermasyarakat. Pada praktiknya, nilai instrumental dan nilai praksis harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Dengan menggunakan kerangka berpikir seperti inilah, kita akan menelaah tentang praktik berpancasila dalam kehidupan bernegara. Wujud dari nilai instrumental tersebut berupa undang-undang dan peraturan pemerintah. Sebagai penjabaran dari nilai Pancasila, nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Yuk kita pelajari satu persatu penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pada sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini mempunyai nilai dasar yaitu ketuhanan. Untuk nilai instrumentalnya ada pada yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1 yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat yang kedua yaitu, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Ayat yang pertama yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat yang kedua yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan nilai praksis dari sila pertama seperti mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ada pula yang kedua yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yuk kita simak contoh penerapan Pancasila sila pertama dalam kehidupan bernegara. Pada 23 Maret 2023 yang lalu, para biksu melakukan ritual tudong menuju Candi Borobudur untuk memperingati Hari Raya Waisak. Ritual tudong merupakan perjalanan ritual para biksu yang dilakukan dengan berjalan kaki ribuan kilometer. Kegiatan ini disambut oleh negara dan masyarakat dengan baik. Negara memberikan fasilitas untuk para biksu dalam menjalani ritual tudong seperti mengerahkan para aparat dari kepolisian dan TNI untuk menjaga keberlangsungan acara tersebut. Selain itu, para tokoh umat beragama serta masyarakat turut menghormati serta menghargai jalannya acara ini. Selain itu, setiap umat beragama diperbolehkan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya tanpa ada gangguan dari siapapun. Negara memberikan kebebasan dalam beragama dan memberikan ruang pada masyarakat untuk saling bertoleransi seperti dibentuknya forum antar umat beragama. Pada sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini mempunyai nilai dasar yaitu kemanusiaan. Untuk contoh nilai instrumentalnya seperti pada yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28J yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan nilai praksis pada sila kedua itu seperti yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang terakhir, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan sebagai bentuk kemanusiaan peduli akan sesama. Nah sekarang yuk kita simak contoh penerapan Pancasila sila kedua dalam kehidupan bernegara. Disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterbatasan seseorang. Namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu batasan untuk mereka melakukan aktivitas, karena mereka adalah orang yang mampu melakukan aktivitas, namun dengan cara yang berbeda. Mereka juga harus diakui hak dan kewajibannya serta tidak dibeda-bedakan, misalnya dengan memberikan fasilitas umum yang ramah untuk disabilitas. Negara harus hadir memberikan pelayanan yang terbaik kepada disabilitas, karena mereka juga mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Mereka memiliki hak-hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam melindungi teman-teman disabilitas dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, pelecehan, maupun tindak kekerasan. Media massa juga sebaiknya semakin membantu dalam membangun stigma positif terhadap disabilitas. Pada sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Pada sila ini mempunyai nilai dasar yaitu persatuan. Untuk contoh nilai instrumentalnya seperti pada yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 36A yang berbunyi, Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan nilai praksis pada sila ketiga seperti yang pertama, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang kedua, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekarang, yuk kita simak contoh penerapan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan bernegara. Membeli dan memajukan produk buatan dalam negeri adalah salah satu bentuk mencintai tanah air. Dengan membeli dan memajukan produk dalam negeri, maka kita telah membina persatuan dan kesatuan dengan semua unsur bangsa. Hal tersebut juga sebagai salah satu cara bahwa kita bangga terhadap tanah air kita. Masyarakat dan juga pemerintah seharusnya bersinergi untuk mengembangkan dan memajukan produk lokal atau produk dalam negeri. Karena dengan hal tersebut, kita ikut berkontribusi membantu perekonomian negara dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Untuk sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pada sila ini mempunyai nilai dasar yaitu kerakyatan. Untuk nilai instrumentalnya misalnya ada pada yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 19. Ayat yang pertama yaitu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Ayat yang kedua yaitu, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Ayat yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Untuk contoh pada nilai praksis seperti memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dan yang menjadi wakil rakyat juga harus membawa aspirasi rakyat. Yuk kita simak contoh penerapan Pancasila sila keempat dalam kehidupan bernegara. Apakah kalian pernah mendengar tentang Rapat Paripurna DPR RI atau Republik Indonesia? Rapat Paripurna DPR RI adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI. Rapat Paripurna DPR RI merupakan salah satu contoh dalam penerapan sila keempat. Rapat Paripurna merupakan contoh di mana suatu keputusan diambil melalui musyawarah. Dalam rapat paripurna terdapat beberapa etika dan tata tertibnya, seperti menghargai dan menghormati saat orang lain sedang berbicara. Nah, kalian juga bisa mengadakan rapat atau musyawarah untuk menghasilkan keputusan di lingkungan kecil, seperti rapat OSIS atau rapat Karang Taruna. Sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada sila ini mempunyai nilai dasar yaitu keadilan. Untuk nilai instrumental misalnya ada pada yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 34, ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat yang kedua berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat yang ketiga berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat yang keempat berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Untuk contoh pada nilai praksis itu seperti suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial serta menghormati hak-hak orang lain. Sekarang, yuk kita simak contoh penerapan Pancasila sila kelima dalam kehidupan bernegara. Pasti sebagian besar dari kalian mempunyai kartu ini, bukan? Yap, ini adalah kartu dari program JKN KIS. Program JKN KIS atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam hal ini yakni pemenuhan hak rakyat Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup yang dibangun melalui jaminan sosial.